lihat dulu daripada ISG ternyata walaupun sudah bergerak di atas daripada daerah, kalau kita bisa bilang channeling atau tembusnya. Sebentar, kita gambar dulu trendline-nya. Ternyata kemarin sempat masih tertahan di area resisten yang terlihat jelas pada level-level sini, sekitar bahkan 6960. Belum sampai ke sana, kemudian turun kembali. Ada kemungkinan dia masih akan melintas dekat area dynamic supportnya di 6860 ataupun kadang dekat area di sini, tapi masih berada di atas daripada trend line-nya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan pertama dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham BRPT dan BDMN. BRPT ini kayaknya udah kena daripada target 2-nya ya. Dan bahkan udah menembus daripada level 895 yang ternyata diiringi dengan peningkatan volume di atas daripada rata-rata 3 hari atau 4 harinya. Dan sekarang supportnya ada di level 825. Jika penembusan ini masih dilanjutkan dengan penguatan, kelihatannya masih bisa melanjutkan ke level area resistance berikutnya di 920 sampai 925. Resisten berikutnya lagi ada di sekitar sini di level 945 sampai 950. Kalau penguatan kira-kira masih bisa melanjutkan sama bergerak di atas daripada area support 825. Stokastik juga masih mengarah ke atas pada area yang overbought-nya masih ke atas, menunjukkan indikasi ada yang peluang untuk bergerak menguat. Lalu kita lanjutkan lagi dengan saham BDMN. BDMN kenal daripada harga 2-nya ya, perhitungan harga 1,1 dekat area sini di 930 dan 940. Itu sudah kena daripada area target 2-nya, jadi kalau merasa cukup sebenarnya bisa dipertimbangkan sebagai area yang profit karena sudah kena area dekat resisten. Dan untuk resisten selanjutnya sebenarnya di sini, tapi kelihatannya setelah menyentuh area ini ada peluang dia retest dulu ke dekat-dekat area 2950 ya. Ini ada peluang ke sini, kan ini yang nyentuh. Kayaknya ini bakal nyentuh dulu ke situ. Kemudian kalau misalnya nanti skenario-nya masih bertahan di atas area support yang ini ya, di 2720, itu kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatan ke depan, sama dia tahan di atas area dynamic support-nya. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Wisber Lois, bertanya tentang saham UNTR, Pegas, BRMS, dan BK. Kalau saham UNTR terlihat jelas bahwa masih bergerak dalam tren bearish-nya, pergerakan di bawah garis warna merah yang terlihat jelas bagi di layar Bapak dan Ibu mengindikasikan dia masih tren bearish. Kalau kita lihat juga diiringi dengan masih mengikuti daripada arah trend line-nya, dan ini hampir menyentuh. Kalau dilihat dari pergerakan ada peluang cenderung melanjutkan pelemahannya lagi, mungkin bisa menyentuh area terdekat di 24.100 ya, 54.200 ataupun 23.775 untuk area pelemahan lebih lanjutnya. Di sini merupakan area kuat juga di sekitar 23.600-an, itu juga merupakan area yang perlu di watch karena penembusan pada area tersebut mengindikasikan adanya untuk membentuk low yang baru lagi, artinya turun lebih dalam, itu yang dimaksud. Kemudian kita lanjutkan dengan saham Pegas, BRMS, sama Buka. Pegas masih sesuai dengan itu bergerak lemah ya, di mana kalau kita lihat memang pergerakannya sudah bergerak dalam tren bearish, penembusan pada area support yang di sini. Arah di 1680-an, mengindikasikan memang pergerakannya masih bergerak dalam tren bearish, apalagi bergerak di bawah area resisten tersebut, dengan pergerakan yang menunjukkan adanya pembentukan pola kelanjutan bearish-nya. Penembusan pada area trend bawah ini diindikasikan apabila ke depan tertembus, akan
ada yang peluang untuk bergerak melemah ke level 1540 ataupun ke level yang lebih rendah lagi di area 1.500 rupiah. Ada peluang untuk bergerak melemah ke area tersebut. Setelah menembus area resisten di sini 1640 rupiah. Masih terbuka untuk melanjutkan pelemahan lebih lanjut. Dengan stokastik juga mendukung mengarah ke bawah pada area netralnya. Lalu BRMS dan buka. BRMS ini lebih baik maintenance dulu sampai ada konfirmasi penembusan pada sekitar mungkin area 19 nantinya ke depan ya, apabila ada ketekan nembus area sini 194, 195 ataupun nembus yang di area tersebut ya, ada konfirmasi nembus area resisten ini baru jadi menarik kembali, takutnya nanti terjadi pelemahan mengulang daripada yang terjadi di sini. Itu pelemahan lebih lanjut yang sampai ke level 148 ya. Ini penahanan pada area dynamic resisten warna merah. Ini takutnya merupakan jadi area penahanan, di mana dia nantinya ke depan bisa melanjutkan daripada penurunan sampai ke level sini 160 ataupun ke level yang tadi maksud dekat-dekat area 150 rupiah. Jadi perlu di watch dulu, potensi dulu aja menunggu sampai ada konfirmasi penembusan area resisten. Kita lanjutkan dengan saham buka. Untuk saham buka sendiri, kita melihat pergerakan yang sideways daripada saham buka. Support yang jauhnya tadi sini, resistennya tuh ada sekitar sini sekarang, dan dibuka melemah, memang ekspektasinya akan tembus inside bar yang terbentuk di sini ya, di kotak yang ini, saya kotakin dulu. Ada peluang ya nanti nembus low-nya di sini, di level 268 tembus, artinya ke 266 misalnya. Setelah nembus, kalau dilanjutkan dengan nembus dan penahanan masih tertahan di area resisten terdekat di 308 rupiah, kelihatannya dia setelah menembus area 268 bisa menuju ke level 254, 256 kembali, ataupun ke area support di 252. Peluang pergerakan melemahnya yang terlihat ya. Lalu kita juga akan bahas pertanyaan dari Bapak Yosua, bertanya tentang saham Antam, support resistennya ada di mana? Baik, tunggu dulu atau seperti apa? Oke. Antam ternyata hmm, ini nggak rebound ternyata ya. Di EMA 90 nggak rebound. Ini lebih baik tunggu dulu deh. Ini semenjak impulsif kemarin minus 4%. Kemudian dia sekarang turun lagi. Ini kan ada structure di sini. Sebenarnya kalau dilihat di area sini ya. Bentar kita gambar ya. Ada kotak di sini, tembus kotaknya. Lalu nanti kalau closingnya ternyata di area tersebut nggak ada penunjukan candle hammer atau apapun yang menunjukkan reversal. Baik tunggu dulu aja, mengingat daripada masih adanya peluang dia meretest. Coba kita lihat trend line-nya. Retest trend line-nya mungkin bisa nanti retest di area 2020 ataupun area 2030. Jadi tunggu dulu aja, karena kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah mengikuti arah trend line ya. Kira-kira di sekitar area sini lah, 2020 sampai 2030 bisa terjadi. Kalau misalnya tidak ada indikasi adanya peluang bullish hammer ataupun marubozu yang cukup besar. Supportnya itu ada di tunggu dulu di sekitar area sini nantinya ya. Apakah nanti ada akan rebound? Supportnya ada di sekitar 2020-2030 karena ada kemungkinan di tempat terjadinya rebound trend line ataupun tembus trend line tergantung nanti. Lalu kalau resistennya itu sekarang jadinya tertahannya di sini. Dekat area terdekat itu di 2150 ataupun ke area 2107, 2140 rupiah. Itu area resistennya. Ini kemungkinan sih lebih ngarah di bakaritas trend line ya. Tunggu aja nanti resistance trend line di sekitar area sini. Support itu apakah nanti ada rebound atau enggak. Lalu kita akan bahas saham Medco, Elsa, dan TPIA.
Saham Medco. Saham Medco ternyata setelah gap up diikuti dengan penurunan yang cukup impulsif. Hmm, ini lagi sebenarnya memang di daerah-daerah yang terjadi rebound pada 6 Januari 2023 ya. Nih ya, kayak di sini di rebound, di sini juga sama pada tanggal 8 Agustus 2022 ya ada kemungkinan untuk mengulang kembali. Tapi apabila candle-nya nanti sudah tetap akan tertahan di area ini, mother candle yang berpotensi jadi mother candle ya, belum tentu jadi mother candle, di mana area support di level 1100 ini akan menjadi area penahanan, tidak menembus daripada area 1100 ini. Mungkin ada peluang ke depannya untuk mengulang daripada skenario 6 Januari 2023 ke level 1160, di mana secara tren masih bullish ini ya, di atas 90, ataupun ke area resisten terdekat di level sini, 1190. Apabila nantinya masih akan tertahan di area 1100 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya tentang saham Elsa sama TPIA. Elsa setelah nembus area trendline-nya, dia kalau kita lihat memang membentuk base kecil, dan aku mungkin untuk terus membentuk base-nya ke level mungkin 304 ataupun ke area sekitar 320 rupiah. Sama ini ada kemungkinan dia membentuk base kecil dulu di sekitar area sini ya. Bakal sideways kecil kalau bahasa yang lebih sederhananya. Nah, kemungkinan untuk sideways kecil akan berputar pada level area sini ya. Di area ini kalau diklik nanti keluar areanya 325, 326 sama 304. Lalu kita lanjut ke TPIA. Kalau kita lihat TPIA, cenderungnya itu dia tertahan di resistennya dan trennya ini cenderung bergerak dalam tren bearish. Ada peluang dia mengalami pelemahan ke level berikutnya lagi di 2270 untuk ke depannya sampai 2290 menyentuh level tersebut. Dan kalau kita dari pelemahan yang terjadi, lihat resistennya juga masih kuat di penahanan di 2380 ya di TPIA. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Julius tentang saham jasa marga, ASA, sama BBCA. Saham jasa marga sempat gap up ketika pembukaannya, tembus daripada area inside bar-nya menuju daripada area resisten 3.600 rupiah, sedang mencoba ke sana. Kita lihat daripada penutupan hari ini, apabila masih tertahan di atas daripada area 3.000, masih akan tertahan ke depannya di area 3.330, itu merupakan area swing low yang terbentuk. Itu kelihatan masih ada peluang ke area resisten berikutnya yang belum tersentuh, yaitu ada di level 3.600 rupiah. Kita bahas ASA sama PBCA. Kalau kita lihat ASA, tidak disangka-sangka terjadinya penembusan area resisten dengan volume yang cukup tinggi, baru terjadi pada hari kemarin. Penembusan pada area resisten dengan volume cukup tinggi ini biasanya masih akan dilanjutkan dengan penguatan, di mana peluang penguatan bisa ke level sini, 1060 rupiah, ataupun bisa ke area resisten berikutnya di 1120, dengan catatan perhatikan dia akan bertahan tetap di area supportnya yang berada di level sini ya. Ini supportnya kelihatan di 840 rupiah. Terus lanjut ke saham BBCA. Saham BBCA dibuka sebenarnya gap up sini. Gap up plus 0, sekian persen, 0,5%.
Kalau dia ada pergerakannya sebenarnya masih trend bullish, jelas terlihat penembusan pada area sini semenjak tembus area sini ya 8375, terus kemudian diikuti dengan rebound di area tersebut, kemudian naik lagi, internet masih bullish, walaupun secara stokastik mengarah ke bawah, trennya masih bullish, resistennya masih di 8960, 8975 masih menjadi area penahanan. Kelihatannya kalau dia pergerakan seperti ini masih ada peluang dia untuk mengalami, kalau kita lihat, penahanan dulu di sekitar area EMA 90 atau area EMA 34 ya, dekat-dekat sana, di mana kalau kita lihat di EMA 90 di 8.500 sama dia nantinya masih akan tertahan di area-area tersebut, mengulangi yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Walaupun ada pelemahan, trennya masih bullish dan ada kemungkinan rebound pada area tersebut. Dan mungkin capai area resistance kembali di 8.950 rupiah atau 8.975. Kemudian pertanyaan Bapak Juli sudah. Lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Nana. Pertanyaan tentang saham buka, ASA sama Hewan. Buka masih sesuai skenario yang tadi ya. Inside bar, kalau ada kemungkinan low-nya itu tembus, bisa nyentuh ke area 250 ke depannya. Ataupun kalau terdekat di sini di 256, 2560, 260. Lalu kita juga lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, saham Taiwan ya. Asal tadi udah. Enggak, Taiwan. Taiwan dengan pergerakan seperti ini, yang kembali lagi dites pada area sini ya. Kalau kita lihat sideways-nya, sideways kecil yang ada breakout. Kalau misalnya nantinya memang tertahan ya, cukup kuat di level area support 454, itu artinya mungkin masih bisa melanjutkan breakout daripada base yang terbentuk. Breakout base yang kecil ini, di sini terlihat di tanggal 15 Desember sampai 2 Februari. Mungkin melanjutkan ke terdekatnya di 468 atau ke area 470-an. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Evelyn, bertanya tentang BMRI sama DSFI. BMRI pelemahannya cukup korektif yang terbentuk sama kayak BBCA, ini lagi ngeri dekat-dekat retest. Kalau juga kalau kita lihat daripada inverted head and shoulder yang terbentuk neckline-nya, ada kemungkinan mungkin masih melanjutkan ke area sini ya, ke 10.050, 10.075 ataupun ke area 9.000. Saya 10.000 rupiah di sekitar area tersebut, apalagi kalau mantul ya, itu merupakan salah satu area di mana ada peluang untuk mengalami penguatan kembali. Mungkin kalau dekat level area dekat tuh bisa ke sini 10.300 dulu, ataupun ke area gapnya di 10.375 rupiah. Resisten berikutnya lagi yang terlihat ada multiple rejection ke 10.525 rupiah. Ada DSFV. Memang dia ada rebound pada area support kuat ya, yang dimana di area sini dia mengalami penguatan cukup tinggi mendingan area harga biasanya di level 86 rupiah. Kalau yang seperti ini, mungkin perhatikan sekali level 86 rupiahnya, jangan uh, perhatikan baik, jangan sampai tembus. Apabila tembus, ini ada peluang dia melanjutkan pelemahan yang cukup impulsif ke level sini misalnya 83 atau 82. Apabila ini dalam melakukan kegiatan spekulatif on strong support, itu kelihatannya ada peluangnya ke area sini balik yang enggak sampai sekarang masih tembus nih 9 rupiah ya. Lihat ya, ini kalau lihat candlenya hampir lebih dari 5 ya. Di sini juga ada lagi. Dia tetap ketahan tambah 9, nembus bisa ke sini 90 ataupun ke area resistennya kalau terlihat paling di sini yang benar-benar tertahan paling agak banyak ya, di sini dia tahan, di sini tahan lagi area range-nya
Sini juga tahan kembali, yaitu di Rp91. Plastik mengarah ke atas, jadi kemungkinan kalau masih tahan di 86 bisa ke area 90 sampai Rp91. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dewi, bertanya tentang saham Kios Laju ASLC ya. Kios Laju ASLC. Untuk saham kios, ini terlihat jelas. Ini bearish sekali dari pergerakannya. Ini nembus nih strong supportnya. Dan nembus di 125. Kemudian sempat nyentuh bentar di supportnya. Kemudian melewati dikit. Kemudian dibanting lagi ke bawah. Dan kemungkinan dia masih akan melanjutkan pelemahannya. Kalau lihat daripada pergerakan yang terjadi. Mengikuti mungkin menuju daripada low candle kemarin Rp92. Ataupun ke area yang lebih rendah di Rp82. Untuk pergerakan ke depannya. Kemudian kita lanjutkan dengan saham. Laju kayaknya masih baru IPO ya. Ingat saya. Kita coba lihat dulu. Iya, baru IPO. Saya belum bisa memberikan support sama resistance yang jelas. Resistance-nya pun baru ada satu di sini kelihatan kalau di daily di 8284. Supportnya itu juga yang terlihat jelas baru satu di sini kan 122. Jadi lebih baik tunggu dulu sampai section-nya clear untuk melakukan technical analysis terhadap saham yang baru IPO. Tapi beda lagi ada alasan tertentu secara fundamental yang dilakukan analisa oleh kepada ibu alasan melakukan pembelian atau penjualan saham ini. Lalu kita lanjutkan dengan saham era Meisat yang ditanyakan. Saham era setelah kena target keduanya itu ternyata dia melakukan penembusan lagi area resisten di emas 20 yang impulsif juga. Ini ada area di sini, sebenarnya ada resisten dekat sini ya. Kalau ada di range ini. Sebentar, oke. Di area range 575 sampai 585 itu. Nah, dia setelah nyentuh ada melemah sedikit. Kalau pelemahannya kemungkinan dia bisa retest area sini 540 ataupun ke area lagi di 520 skenario-nya daripada pelemahan yang mungkin langsung. Karena ini kan udah cukup impulsif dan pergerakannya biasanya ada istirahat dulu daripada pergerakan yang cukup impulsif seperti ini. Nissan masih on track, karena kemungkinan dia menyentuh daripada atau menembus dari area 6425. Supportnya itu ada di level sini. Di sini juga udah bisa jadikan sini 5.900 sehingga ada peluang dia sampai menyentuh melembus level 6425 mengindikasikan adanya peluang penguatan ke level 6.725 ataupun ke area target terdekat yang terdahulu yang bisa dikatakan dari sini di 6.550 untuk depannya daripada peluang penguatan saham ISAN. Lalu kita lanjutkan dengan ASLC. Hmm. Ya sempat menguat ya, tapi selama dia tertahan di sini ya, sih dulu. Kalau ini nembus sih sebenarnya jadi menarik ya. Kalau area 126 tembus, misalnya ini jadi double bottom, kemudian ada peluang penguatan, ditunggu itu tembus saja di 126. Kalau masih belum tembus, penguatannya takutnya nanti retest ke area 125, kemudian lanjutkan pelemahan kembali ke area Rp110. Jadi takut diharap. Dengan kalau kita lihat, memang pergerakannya ini cenderung bearish ya. Udah udah berlangsung lama bahkan. Oh ini kan dari awal IPO ya. Oh belum lama IPO. Lanjutkan dengan bearish. Lower low, lower high. Jadi hati-hati dulu ya deh. Ini takutnya juga nanti akan terjadi seperti ini kalau breakout cuma sampai karet. 132 kemudian lanjutkan pelemahan lagi. Ada peluang seperti itu. Jadi baik posisi dulu karena trennya masih bearish. Takutnya nanti continuation melanjutkan dari peluang penurunan yang terjadi. Lalu untuk
pertanyaan dari Bapak Tema, tadi BMR kita udah bahas, kita sekarang bahas BBRI ya. BRI gap up sedikit sih, di plus 0,21%. Sempat gap sebenarnya. Tadi itu ya, ini kan sedang itu lagi, daripada gapnya udah nggak gap. Sekarang, kalau dari pergerakan seperti ini ya, yang masih akan tertahan di area inside bar-nya, resisten di sini. Tren masih bullish, kalau dia tren masih oke kok dari BBRI. Ada kemungkinan dia nyentuh area sini, 4.800. Ataupun untuk melemah ke area dekat sini, em, dekat area 4.770 ke area situ ya. Untuk retest terlebih dahulu ada kemungkinan sana. Tapi baik lagi beda ceritanya apabila nantinya terjadi penembusan pada area inside bar di 4.900. Itu ada peluang dia bergerak menguat lanjutan mungkin bisa ke area dekat-dekat resistensi ini 4.950 ataupun ke area 4.990 5.000 rupiah bahkan di sini ya 5.000 rupiah. Supportnya itu terdekat ada di level sini sih 4680 sebenarnya. Yang paling pas itu di area sini yang dimana area rejection. Masih ada peluang untuk bergerak menguat selama trennya masih bullish seperti ini apalagi setelah bergerak di atas EMA 90-nya. Lalu kita akan bahas tanya tentang saham BRIS. Ya memang BRIS sudah breakout ya. Pada minggu memang udah breakout. Kalau ada pertanyaannya, tapi kebetulan sekali persis di area high resisten kemarin. Kalau kemarin sih dia 29 Juli 2022 dan di ada bukan RSV. Kemudian terjadi penurunan menyentuh area resisten tersebut. Dia kembali lagi mengulang pola yang sama pada kejadian kemarin. Setelah sempat menguat yang cukup tinggi dan memang sudah kena daripada area target 2 itu ya target 2 kita coba di sini kalau nggak salah di sekitar 1520 mencapai lebih jauh dan resisten yang telah sentuh di sini. Kalau tidak setelah impulsive candle seperti ini Anda lanjutkan dengan impulsive candle pelemahan karena biasanya seperti itu. Peluang pelemahannya mungkin menuju daripada stokastik yang mulai juga dead cross, apalagi masih akan tahan di 1710, ada peluang dia mengalami koreksi dulu dari trennya ke area mungkin dekat 1520 ataupun 1.500 rupiah. Ada peluang ke sana ya pergerakannya. Kemudian ada peluang untuk koreksi dulu ya setelah dia breakout di sini. Yang waktu kita kasih di sini bahkan kita kasih dari area 1350. Ya udah breakout di sini 1440 dan udah breakout bahkan area sini ya. Dan mungkin setelah tertahan cukup kuat dengan candle inverted hammer kemarin, ada peluang dia mengalami koreksi dulu ke area 1.500-an lagi. Lalu ada pertanyaan tentang saham IMAS, TRJA, sama BBTN. Pertanyaan dari Lydia. IMAS. IMAS ternyata jadi penguatan ya. Ini sih lebih arah udah nyampe dekat-dekat area sell strength ya, karena di sini area resisten ya. Jadi kalau udah jelas area resisten di 1020 sama 1035 rupiah. Ini bisa dijadikan area sell strength karena setelah kena area ini ada indikasi dia bergerak melemah ke level sini 965 ataupun ke area dekat sini 935 rupiah yang bukan area support terdahulu atau ya bisa jadi area support kembali. Seperti itu ya, bagi dia masih nembus 1035 itu ada kemungkinan dia mengalami koreksi dulu. Terdekat sih di sini 90. Kemudian kita bahas TRJA sama BBTN. Kalau saham TRJA, nah kita oh ya, saham Tuhan Mustaqil banyak ini kembalian cukup impulsif jauh ya. Banyak kali ini sampai sejauh ini penembusannya. Ini kan juga kelihatan gede tembus. Sini sampai istirahat bentar, udah naik lagi. Klasik sih mengarah ke bawah.
menunjukkan ada peluang momentum untuk bergerak melemah. Resisten 324 masih jadi penahanan, sempat retest area resisten yang jadi support di level 294. Nah, seperti ini, kemungkinan dia akan main kayak kalau hari hari ini ya kelihatannya bakal range dulu di area 32953 24 belum ada penembusan, kemungkinan ada bakal main sideways dulu di sekitar area sini mungkin 2-3 hari ke depan ya. Kalau misalnya nembus area 2324 itu baru menjadi menarik lagi, itu ada peluang untuk area 342 kalau nembus ya. Oke, BTN. Kalau BTN seperti yang disampaikan waktu itu sama. Perhatikan sekali 1420-nya ternyata benar dia nggak nembus. Nah, karena 1420 dia bergerak melemah dan bahkan menembus daripada area support yang waktu itu disampaikan juga 330. Kalau misalnya nanti dilanjutkan lagi menembus daripada area low-nya, kelihatan ada kemungkinan lebih ngarah demikian, akan ada peluang untuk bergerak melemah ke level area sini. Mungkin bisa retest ke 1300, 1305 ya ke depannya. Bagi penahanan masih pada area 1430. Dan 1405 atau 30 bentar, wait. Kita lihat dulu ya. Ya kita lihat hanya di 1425 ya. Di area itu segitu benar 1425. Dalam gerak di bawah garis merah itu masih ada peluang untuk gerak melemah lebih lanjut. Lalu kita akan melanjutkan pertanyaan ke Bapak Doni. Bertanya kita campur dengan Bapak Dewa Uchiha. Bertanya tentang saham MDKA sama ini ada yang sama ya MDKA ini campur sama DJCon, kita bahas ya. MDKA masih bergerak dalam tren bullish-nya, secara tren masih menarik. Sama dia bergerak di atas area support sini di level 4.500 rupiah, masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan ya. Peluang penguatan mungkin bisa melanjutkan ke level area dekat sini 4.800 rupiah ataupun ke area 4.950 rupiah dengan support berada di level 4.500 rupiah. Selama dia masih bergerak di atas support ini dan menjadi area pertahanan, masih ada peluang untuk bergerak demikian. Waktu itu sempat kena target pertamanya, kemudian lanjutkan dengan pelemahan yang cukup nggak nggak itu impulsif sih, tapi penahannya korektif, mungkin bisa melanjutkan ya pada penguatan ya nantinya ke depan jika masih tahan di 4,5 ya. Kemudian kita bahas saham Cekon. Saham Cekon masih on track selama dia bergerak di atas area sini, support sini, di atau di area sini kalau dominan di sekitar 125 masih ada peluang untuk bergerak misalnya ke level area lebih konservatif itu maksudnya area kasusnya itu di 147 148 bisa disentuh kembali atau bisa jadi sama 148 bisa ke area 151 rupiah kembali karena ini bukan area rejection sini. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Vane Setiadi, pertanyaan tentang saham ASA BTP. ASA udah tadi ya. Kita bahas langsung ke BTPS, Arto, sama Sido ya. Sido udah kena target 2-nya baru 2 hari lalu ya. BTPS, Arto, Sido. BTPS masih sesuai yang waktu disampaikan juga. Masih ada peluang bergerak melemah, ternyata benar bergerak melemah. Kalau ditarik Fibonacci-nya juga dikit lagi ya, kena 1618. Masa kita pernah bahas ini tarik Fibonacci juga. 1618 nih, bisa nyentuh 2320 untuk ke depan, 2320, 2330. Kalau lihat secara resisten, terjauhnya itu yang kita sentuh bisa ke dekat area 224, resisten lagi, support terdahulu, itu bisa dilihat di sini, sekitar area 2250 bisa tersentuh, ataupun ke area 2220 rupiah. Peluang pelemahan. Selama dia bergerak di bawah area resisten di sini ya, di 2720, itu masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Ini juga sempat tembus trendline, kemudian turun, trendline tipis. Ini masih bisa bergerak melemah ya. All day trendnya masih bearish. Kemudian kita lanjutkan dengan Arto sama Sido. Arto juga itu kita sampaikan bisa bergerak melemah ya. Iya, benar. Kalau dari pergerakannya terlihat jelas bahwa dia sempat gap down, bahkan RB itu ya, gap down.
Gap down dia stay KRB, channel yang terbentuk. Ini juga kalau terbentuk paling untuk mentok ada peluangnya belum retest kemudian dilanjutkan dengan pelemahan lebih lanjut. Karena kalau kita lihat di sini ada support ya. Di sini support kita lihat zoom out, kita dapat dikit. Support dahulu yang belum disentuh di sini ya. Ini kelihatan daerah 8.000 di sini sekitar sini kelihatan ada yang V lagi. Kemudian sekitar area sini. Nah, kemungkinan dia menyentuh di area tersebut di mana kalau kita lihat dekat area 1272-nya sehingga ada peluang dia bergerak melemah sampai ke area 2610 sampai range 2670. Ada peluang ke sana daripada peluang pelemahan yang terjadi. Apalagi masih akan tertahan di bawah area resisten 3.780 rupiah. Kemudian masih bisa melanjutkan pelemahannya. Yang Sido seperti lihat ya, kita bikin range kotak. Nah, lucu dia benar-benar dekat area range kotak itu ya. Sini, dekat area sini, kill, terus di range kotak itu, sini dia tepatnya. Nah, kelihatan kan persis ya. Kalau dilihat kayak gini, pun lagi sekarang impulsif ya. Kalau kayak gini nunggu. Kalau udah yang sampai impulsifnya sampai 70 derajat lebih nih ya, ini tunggu sampai adanya rebound. Kalau mau coba tes rebound, atau nanti misalnya nanti dia akan terbentuk valid swing ya, asumsi dia tidak melebihi daripada range ini. Ini bisa ke area dekat 382-nya, dekat-dekat area gap yang dahulu udah ketutup. Sini, di area supportan, ke area sini, ataupun ke area di sini. Ambil area di sini ya, di 810 sampai 820. Peluang untuk pelemahan dulu, baru mengambil penguatan. Jadi, lebih baik tunggu sampai ada terjadi koreksi, dekat-dekat range area yang terlihat bagi Bapak Ibu di layar. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Ana, bertanya tentang saham PTPS. LSA, apa tuh? ISA tadi ya tadi ya. ISA. ISAT, Pak. Mungkin besar sih ISAT. PTPS masih sama ya. Seperti yang tadi disampaikan, ada peluang ke 2330 ataupun ke area yang lebih rendah di garis warna merah di bawahnya lagi. Dan kalau ISAT juga kita sesuai karena itu ya, di area 6550 yang kita bilang. Karena bahkan di hari ini, 6550 dan udah kena target pertamanya, sehingga saya daripada yang waktu diberikan beberapa hari lalu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke saham INKP. INKP. INKP masih ada potensi melemah, seperti yang kemarin-kemarin juga kita sampaikannya masih ada potensi melemah semenjak double topnya tertembus sini, berkali-kali double top kecil juga, nembus juga support baru, bisa ke 1272 lagi, di 7.875 peluang ke depannya, ataupun ke area yang lebih rendah lagi, dekat-dekat area 7.600. Udah ada peluang ke sana ya, daripada NKP. Selama dia bergerak di bawah resisten ini, peluangnya masih ada untuk ke area sana. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir dari Bapak Dimas. Pertanyaan tentang saham PTBA. PTBA, kalau dilihat secara gambarnya ya, memang dia ada rebound dekat-dekat area supportnya ya, di area sini. Yang terlihat jelas di area 3250. Ya, kalau yang mengingat kayak gini, resisten di sini, saya rasa ada peluangnya setelah dia mengalami seperti ini ya, trennya masih cenderung bearish. Lihat ya, masih bearish double. Ini kalau lihat weekly-nya ya, lihat jelas. Nah, tunggu sebentar ya pada pergerakannya. Oke. Ya, sempat weekly gede ya. Double top gede, kemudian weekly turun, kemudian tertahan untuk resisten baru di 35.70 rupiah. Sekarang lagi bertahan di ambas yang dulunya.
itu kalau kayak gini, perhatikan sekali dengan garis neckline yang di 3570 rupiah ini. Apabila nantinya masih jadi area penahanan untuk ke depannya, kalau cuma nanti begini doang, bisa jadi cuma nanti dekat-dekat area sini, kemudian turun kembali. Ya, mengingat daripada peluang di sini area support maksudnya di sini ya, area support jelas ya. Bisa ke sini dulu, nanti kalau kita menguat, menguat nembus area resistance dekat sini, itu bisa jadi masih akan tertahan di bawah neckline ya. Kalau neckline ini masih nggak jadi bentuk double bottom, artinya masih ada peluang dia mengalami turun lagi dekat-dekat ke 3430 ataupun bisa ke area sini dekat 3360 untuk pertanyaan BTBA, dan akan kemungkinan masih akan sideways di range ini ya 3250 sampai 3570 dari pergerakannya. Belum ada kaitan menarik reversal ataupun double list kembali seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu kayak di sini ya. Kita cerita kayak rebound yang masih terus, kemudian ya mati 4 nempel. Oke, untuk pertanyaannya sudah semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Ditunggu kehadirannya di Philip Morning Market Call edisi Senin, ya, tahun udah mulai minggu depan dari Senin sampai Jumat kita ada sama hari perdagangan bursa buka 8.30 sampai 9.30 seperti biasa. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti kegiatan edukasi yang diadakan oleh pihak BEM Sekuritas Indonesia kayak kemarin ada trading bareng, ada kayak kita kelas teknikal dan juga kelas tentang fundamental dan juga talk with emiten. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekali lagi.